Alright guys, so let's move on to the next section ya. Jadi kita kemarin sudah selesai dengan structure, jadi hari ini kita ke listening. Lebih tepatnya listening yang bagian pertama atau part A ya. Jadi di listening nanti atau listening comprehension lebih tepatnya teman-teman nanti itu diminta untuk mengkomprehend atau memahami ya apa yang teman-teman dengarkan sebelum soal dibacakan seperti itu. Jadi ada percakapan nanti ya yang mana teman-teman harus pahami percakapan itu ngomong apa seperti itu. Nah, untuk memahami maka tentu saja vocab di sini sangat penting ya, terutama apa namanya? Kemampuan teman-teman yang dinamakan dengan rekognisi atau pengenalan seberapa teman-teman mengenal vocab-vocab kalau dipakai dalam speaking atau ketika diucapkan oleh orang sana seperti itu. Nah, di listening itu nanti, teman-teman, itu ada 3 parts ya. Jadi total soalnya itu adalah 50 soal yang dibagi ke dalam 3 parts. Nah, di part A yang hari ini kita akan pelajari namanya adalah short conversations atau dialog pendek ya. Kemudian part B namanya long conversations atau dialog panjang. Kemudian ada juga long talks atau monolog ya, teman-teman. Nah, kita fokus dulu dengan part A hari ini atau yang tadi kita sebut dengan short conversations atau percakapan pendek. Nah, part A atau short conversations ini itu nanti paling banyak ya, teman-teman di listening. Jadi dari total 50 soal listening, part A ini apa namanya, mengambil 30 soalnya. Jadi nomor 1 sampai nomor 30 itu adalah part A. Nah, di part A nanti di setiap nomornya teman-teman akan mendengarkan 2 orang yang ngobrol gitu ya. Jadi si A ngomong apa, diikuti oleh sama si B. Nah, kemudian nanti diikuti oleh pertanyaan. Nah, kadang pertanyaannya itu ditulis, teman-teman. Tapi umumnya itu nggak ditulis. Jadi sebenarnya itu nggak ditulis, tapi kadang akhir-akhir ini ketika saya tes yang asli dari ITS itu soalnya ditulis untuk listening. Mungkin untuk memudahkan ya. Tapi kalau teman-teman ngambil yang PBT atau yang di kertas itu nggak ada, teman, nggak ditulis seperti itu. Jadi cuma A, B, C, D-nya aja. Nah, kemudian nanti tipsnya untuk mengerjakan listening bagian pertama ini teman-teman wajib konsentrasi ya. Kemudian jangan sampai terganggu oleh kebisingan-kebisingan di sekitar teman-teman ataupun apa yang teman-teman lihat. Makanya disarankan ketika latihan atau tes nanti pejamkan mata biar nggak terpecah konsentrasinya. Kemudian fokus pada pembicara kedua atau si B, teman-teman. Kenapa? Karena kebanyakan pertanyaan listening part A ini menanyakan maksud dari yang diucapkan sama si B. Oke. Nah, tapi walaupun teman-teman harus fokus pada pembicara kedua, jangan sampai ketinggalan pembicara pertama juga. Kenapa? Karena biasanya si B itu menjawabnya pakai idiom, teman-teman. Idiom itu adalah ungkapan yang kita nggak bisa artikan kata per kata. Jadi supaya tahu artinya idiomnya yang diucapkan si B apa, kita harus sambungkan. Kita harus cocokkan dengan yang diucapkan sama si A. Seperti itu. Contoh misalnya di bahasa Indonesia aja, misalnya teman saya ngajak saya makan, bro ayo makan. Terus saya jawab, aduh perutku mau meledak. Nah itu bukan berarti beneran perutnya mau meledak, teman-teman. Itu maksudnya adalah kenyang banget. Intinya nggak bisa makan lagi, seperti itu. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan idiom. Bukan berarti perutnya mau meledak, akhirnya jangan makan. Bukan, tapi itu hanya idiom saja. Nah, kemudian yang terakhir, hati-hati dengan pengecoh. Maksudnya pengecoh, nanti teman-teman biasanya satu kata atau 2 kata yang sekilas teman-teman dengar diucapkan sama si B, ya itu biasanya nanti dimasukkan ke salah satu pilihan ganda. Nah, tapi hati-hati, biasanya pilihan ganda yang memiliki atau yang ada satu kata atau 2 kata yang diucapkan sama si B itu biasanya malah salah, teman-teman. Ceritanya malah dirubah biasanya. Nah, biasanya jawaban untuk part E ini itu sama sekali nggak kita dengar diucapkan sama si B. Biasanya seperti itu, tapi maksudnya sama. Jadi jawabannya itu yang benar biasanya menggunakan paraphrase atau sinonim. Jadi menceritakan kembali inti dari yang diucapkan sama si B menggunakan kata-kata yang berbeda. Seperti itu. Nah, kemudian di listening nanti teman-teman hanya punya waktu 12 detik ya untuk mencari jawaban di setiap nomor. Dan kita nggak punya kontrol di audionya, teman-teman. Maksudnya teman-teman nggak bisa pause audionya, nggak bisa playback audio, maksudnya nggak bisa replay audionya ya. Jadi audionya akan jalan sendiri seperti itu. Bahkan timernya nanti juga jalan sendiri. Nah, kalau misalkan teman-teman ngambil yang online, tes listening yang apa tes TOEFL ITS yang online, nah nanti audionya waktunya habis, itu nanti teman-teman akan langsung layarnya berubah. Makanya ada tips lain untuk teman-teman yang ngambilnya online ya. Nanti langsung diklik pilihan A, B, C, D dulu sebelum teman-teman mendengarkan percakapannya mulai.
Supaya apa? Supaya kalau teman-teman nanti nggak sengaja ketinggalan atau kelewatan, atau misalkan layarnya tiba-tiba berubah, nah itu nanti teman-teman sudah menjawab minimal ya. Jadi kayak gambling gitu antara 25% benar seperti itu. Tapi kalau teman-teman biarkan kosong itu udah pasti salah seperti itu. Kemudian nah ketika teman-teman latihan ataupun ketika tes nanti makanya disarankan sekali pakai yang online ya. Kenapa? Karena teman-teman bisa pakai headset. Nah ini bukan cuman saya teman-teman yang bilang. Karena teman-teman di kampus Inggris tutor-tutor yang tes TOEFL online mereka juga bilang kalau suaranya lebih jelas kalau yang online. Ya, karena ketika kita online kita boleh pakai headset, terutama kalau teman-teman punya noise cancellingnya, nah itu pakai yang itu supaya lebih jelas suaranya seperti itu. Jadi silakan kalau teman-teman ada headset dipakai dulu ya sebelum kita ke latihan soal. Nah mungkin sebelum kita ke latihan soal ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan. Easy peasy ya teman-teman. Oke deh, kalau gitu kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman dan jangan seperti biasa jangan takut salah karena semakin teman-teman terbiasa dengan listening dalam bahasa Inggris nanti semakin jadi apa ya, saya nyebutnya insting seperti itu teman-teman. Oke, silahkan dicoba dulu saya mute ya supaya nanti tidak mengganggu yang lain. Silahkan dicoba dulu teman-teman. TOEFL Exercise 1, page 30. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the last line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat kemudian kita bahas ya. Silahkan. Jangan takut salah teman-teman, kirim dulu ada jawaban alfa, 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 ada juga bravo. Oke, kita cek bersama ya. Seperti biasa kita dengarkan dulu audio dan skripnya ya supaya kita bisa bahas. Mari teman-teman. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Nah, tadi si cewek bertanya, "How soon will you be leaving?" Seberapa lama lagi kamu akan berangkat? Maksudnya si cewek ini nungguin udah lama ya, dia bilang si cowoknya, "Buruan berangkat." Nah gitu. Terus si cowok bilang, "I'm on my way now." Ini aku lagi OTW. Nah terus, what does the man mean? Apa yang dimaksud sama si cowok tadi? Berarti si cowok ini lagi di jalan teman-teman, udah berangkat ya. Nah berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang alpha, he is leaving now. Dia lagi berangkat sekarang. Oke, kalau yang bravo, he has to go out of his way itu artinya dia harus mencari jalan lain atau dia harus meninggalkan jalan yang sekarang. Jadi dia harus cari jalan lain. Bukan ya, jadi bukan eh, jalan yang mana tapi lebih ke kapan dia berangkat. Jadi jawabannya yang alpha ada kata now di situ. Oke, lanjut ke number 2. Silahkan dicoba lagi. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Oke, thumbs up dan saya lihat ada jawaban Bravo, Charlie dan juga Delta ya. Mari kita dengarkan kembali dengan skripnya teman-teman. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Nah itu tadi ya, jadi si cowok bertanya, was Steve able to get into the house? Apakah Steve tadi bisa masuk ke dalam rumah? Nah kemudian si cewek bilang, I left the door unlocked for him. Saya tinggalkan pintunya tidak terkunci buat dia. Nah pertanyaannya adalah, what does the woman assume Steve did? Apa yang diasumsikan si cewek yang dilakukan oleh si Steve? Nah karena si cewek merasa pintunya nggak dikunci buat Steve, maka si cewek merasa kalau Steve bisa masuk ke dalam rumah. Ya, jadi jawaban yang paling tepat for number 2 is Charlie. Ya, jadi jawaban
Untuk number 2 adalah Charlie. He was able to open the door. Si siapa tadi? Steve itu bisa masuk ke dalam rumah. Dia bisa buka pintunya. Seperti itu. Oke, number 2C. Kita lanjut ke number 3. Silahkan teman-teman. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Alright, ada jawaban Bravo, Charlie, dan juga Delta. Mari kita cek ya, teman-teman. Kita dengarkan kembali. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Nah, jadi pelayannya atau si cowok tadi bilang ya, the dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. Jadi menu makan malam spesial hari ini adalah kalkun panggang dengan kentang rebus dan saus gravy dan pie apple sebagai makanan penutupnya. Nah, kemudian si cewek bilang, that doesn't sound good to me. Tidak terdengar baik buatku. Maksudnya si cewek ini nggak suka sama yang ditawarkan apapun ya, teman-teman, yang ditawarkan sama si cowok tadi. Ya, dia menolak menu yang barusan ditawarkan, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Delta ya. She would prefer a different dinner. Jadi si cewek lebih memilih atau lebih suka menu makan malam yang lain. Seperti itu. Nah, nomor 3 jawabannya Delta. Lanjut lagi ke number 4, silakan. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke, 12 detik sudah habis dan saya lihat ada jawaban Bravo dan juga Charlie. Kita cek teman-teman, kita dengarkan kembali ya. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Nah, jadi si cewek minta tolong, bisakah kamu membantuku dengan PR fisikaku malam ini? Saya benar-benar kesulitan dengan itu. Nah, kemudian si cowok bilang, sorry, I'm busy tonight. Maaf, aku nggak bisa bantu malam ini. Karena dia sibuk, ya, karena si cowok sibuk. Nah, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang Bravo ya. He can't help her tonight. Si cowok nggak bisa bantu si cewek malam ini saja. Kalau yang Charlie, he is sorry he can't ever help her. Si cowok menyesal, dia nggak pernah bisa membantu si cewek. Nah, sedangkan si cewek hanya minta malam ini, nggak tahu sebelumnya itu udah bisa bantu atau tidak kan nggak bisa. Jadi Charlie nggak bisa karena ada kata ever-nya, teman-teman. Oke, lanjut ke number 5, silahkan. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Oke, ada jawaban Bravo dan juga Charlie. Kita dengarkan kembali. Ada juga Alpha. Kita dengarkan kembali, teman-teman. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok bertanya, bagaimana pendapatmu tentang kuliahnya Profesor Martin mengenai kebiasaan migrasi dari paus? Nah, si cewek menjawab, I couldn't keep my eyes open. Aku nggak bisa menjaga mataku tetap terbuka. Maksudnya si cewek ini ketiduran, teman-teman, di kelas. Nah, karena kuliahnya Profesor Martin. Berarti kuliahnya Profesor Martin gimana? Kita cek ABCD. Yang Alpha matanya si cewek sakit, bukan gara-gara matanya si cewek sakit ya, dia ketiduran, tapi gara-gara kuliahnya Profesor Martin. Berarti Alpha bukan. Kalau yang Bravo, si cewek merasa atau mengira kalau kuliahnya bakalan luar biasa. Atau karena pakai was ya, teman-teman, berarti
si cewek merasa kalau kuliahnya tadi luar biasa. Nah, kalau luar biasa nggak mungkin dia tertidur. Berarti Bravo bukan. Nah, kalau yang Charlie, the class was boring. Ketemu teman-teman. Jawabannya Charlie ya. Kuliahnya atau kelasnya Profesor Martin tadi itu membosankan. Seperti itu. Oke, number 5 is Charlie. Lanjut ke number 6. Silahkan. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Oke, thumbs up. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, Bravo, oke, dan juga Charlie. Oke, sorry, Alpha dan Bravo yang lain Charlie yang tadi ya. Oke, antara Alpha atau Bravo kita dengarkan kembali, teman-teman. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Nah, jadi si cewek bertanya, sudahkah tagihan-tagihan bulan ini dibayarkan? Atau itu sesuatu yang baru lagi yang perlu kita urusi sekarang? Nah, terus si cowok bilang, saya sudah membayar tagihan telepon sama listriknya. Nah, tapi kartu kreditnya belum. Nah, berarti yang didapat sama si cowok, yang ditanyain sama si cewek itu adalah tagihan kartu kredit, teman-teman. Artinya kartu kreditnya belum dibayar. Nah, jawaban yang paling tepat untuk nomor 6 ini adalah yang alfa ya. Not all the bills have been paid. Tidak semua tagihan telah dibayarkan. Seperti itu. Karena ada yang belum tadi ya, yaitu yang credit card. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 7. Silahkan teman-teman. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Alright, thumbs up. Oke, ada jawaban delta, alpha. Oke, antara alpha atau delta. Kita dengarkan kembali teman-teman ya. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Nah, jadi si cowok bertanya, will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? Kalau diartikan, akankah kamu mampu kembali dari menyelesaikan seluruh urusan-urusanmu di luar sebelum jam 4? Nah, kemudian si cewek bilang, I'll be back as quickly as I can. Saya akan balik secepat yang saya bisa. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya. She'll try to return fast. Si cewek akan berusaha untuk kembali dengan cepat. Nah, kalau yang alpha, she will call back quickly. Ada kata call-nya yang bikin salah. Karena kalau diartikan, si cewek akan menelpon balik dengan cepat. Nah, ini bukan disuruh untuk nelpon balik, tapi disuruh balik fisiknya ya. Berarti alpha nggak bisa. Oke, lanjut ke number 8. Silahkan teman-teman. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Oke, ada jawaban Bravo dan juga Charlie dan juga Delta. Mari kita cek teman-teman. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Oke, thumbs up. Silakan. Itu tadi ya teman, maaf. Jadi siapa tadi? Si cowok dia bertanya ke yang cewek. Dia bilang, have you seen Tim? Lihat Tim nggak? Nah, kemudian I really to talk with him about the phone bill. Jadi saya benar-benar perlu ngomong sama dia tentang tagihan teleponnya. Nah, terus si cewek bilang, well, he was here just a minute ago. Barusan aja dia tadi di sini. Nah, berarti sekarang udah nggak di situ, teman-teman. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya. Tim was around a short time ago. Tim berada di sekeliling atau di sekitar situ beberapa saat tadi.
Nah, kalau yang Bravo tim berada di sana tadi hanya untuk sebentar. Tidak ada keterangan berapa lama tim tadi di situ. Apakah lama, apakah sebentar. Artinya Bravo nggak bisa. Apalagi yang Delta ya, teman-teman. Tim akan kembali sebentar lagi atau dalam 1 menit. Atau maksudnya sebentar gitu. Nah, tidak ada keterangan tim akan balik atau tidak. Kalau akan balik, kapan nggak ada di situ. Jadi Delta nggak bisa ya. Jawabannya Charlie. Lanjut ke number 9. Silahkan teman-teman. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Oke, ada jawaban Alpha, Bravo, dan juga Delta. Ya, mari kita cek bersama. Kita dengarkan kembali, teman-teman. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok bilang, ada mobil yang terparkir atau yang diparkir di tempatku. Padahal atau meskipun tandanya berkata kalau tempat ini sudah dipesan. Nah, kemudian si cewek bilang, I guess we'll have to park somewhere else. Saya rasa kita hanya perlu mencari tempat parkir yang lain. Nah, berarti jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang Delta, ya. They can't park the car there. Mereka nggak bisa memarkir mobilnya di sana. Ya, kalau yang Alpha, si cewek tidak suka tempat yang si cowok pilih. Nah, bukan suka atau tidak suka, teman-teman. Karena suka tidak suka, mereka nggak bisa parkir di situ ada mobil. Masa ditaruh di atasnya mobilnya kan nggak bisa. Oke, jadi Alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo, si cewek tidak ingin masuk ke dalam mobil. Nah, mereka belum keluar. Mereka masih di dalam mobil mencari tempat parkir. Bravo salah ya. Kalau yang Charlie, she's glad the spot is reserved. Si cewek lega, tempatnya sudah dipesan. Nah, walaupun sudah dipesan, mereka tetap nggak bisa parkir di situ karena ada orang nyerobot tadi. Jadi Charlie bukan, jawaban yang paling tepat adalah yang Delta. Oke, lanjut ke number 10. Silahkan teman-teman. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke, ada jawaban Alpha, ada jawaban Bravo ya. Mari kita cek bersama, kita dengarkan kembali teman-teman. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Nah, ini yang saya maksud idiom tadi ya, yang di awal tadi teman-teman. Jadi si cewek itu bertanya, do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? Jadi, apakah kita punya cukup makanan untuk semua tamu-tamu yang sedang hadir di resepsi ini malam ini? Nah, terus si cowok bilang, the refrigerator is about to burst. Kulkasnya udah mau meledak. Maksudnya nggak bisa dimasuki makanan lagi, teman-teman. Berarti kulkasnya sudah penuh dengan makanan. Artinya mereka punya banyak makanan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Alpha. There is plenty to eat. Ada banyak yang bisa dimakan. Nah, kalau yang Bravo, the refrigerator is broken, kulkasnya rusak, itu tidak menjawab pertanyaannya si cewek. Masa kalau ada orang tanya, kita punya banyak makanan nggak? Kita punya cukup makanan nggak? Kita jawabnya, kulkasnya rusak. Nah, apa hubungannya? Kan nggak masuk akal. Maksudnya nggak nyambung, teman-teman. Berarti Bravo nggak bisa. Nah, ini yang saya sebut dengan idiom tadi. Untuk memahami idiom, jangan ketinggalan yang diucapkan sama si A. Ya. Oke, kita lanjut ke ronde kedua ya, teman-teman. Dicoba lagi, jangan takut salah, kita belajar. Silakan, teman-teman. TOEFL exercise 2, page 32. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean?
Oke, thumbs up. Dan saya lihat ada jawaban Charlie dan juga Delta. Mari kita cek, teman-teman. Kita dengarkan lagi ya. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Nah, jadi si cewek bertanya, what did you think of the final exam in algebra? Jadi, bagaimana pendapatmu tentang ujian akhir aljabarnya tadi? Nah, terus si cowok bilang, it was too easy. Itu tadi terlalu mudah. Nah, berarti si cowok merasa kalau ujiannya itu nggak sulit ya. Berarti jawabannya paling tepat adalah yang Delta. The exam was not very difficult. Nah, not very difficult itu sama dengan too easy. Sinonim ya. Lanjut ke number 2. Silahkan teman-teman. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke, time's up. Dan saya lihat ada jawaban Alfa. Semua menjawab Alfa ya. Mari kita cek bersama, teman-teman. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke, jadi si cewek bertanya ya, how are you feeling today? Bagaimana pendapatmu hari ini? Bagaimana perasaanmu hari ini? Atau apa yang kamu rasakan hari ini? Atau bagaimana kabarmu hari ini gitu ya? Nah, kemudian si cowok bilang, I'm really feeling rather sick. Saya merasa gak enak badan. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha ya, teman-teman. He is not feeling very well. Si cowok tidak baik-baik saja atau tidak sehat, tidak merasa sehat gitu ya. Nah, kalau yang Bravo, he is rather sick of working. Artinya si cowok agak muak bekerja atau agak nggak pengen bekerja. Jadi sick of itu bisa diartikan lelah atau muak gitu ya, teman-teman. Nah, ini yang bikin salah yang Bravo ini karena ada workingnya, bekerjanya. Sedangkan konteks nomor 2 tadi kita nggak tahu itu bekerja atau sekolah atau apa ya. Jadi Bravo salah karena ada workingnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke number 3, silahkan. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Oke, time's up. Dan saya lihat ada jawaban Alpha dan juga Charlie. Kita cek, teman-teman. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Nah, ini kurang lebih kalau diartikan, si cowok bertanya, sudahkah keluargamu berbisnis untuk waktu yang lama? Atau udahkah lama keluargamu berbisnis? Nah, kemudian si cewek menjawab, enggak kok, bisnis keluargaku baru didirikan tahun lalu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha ya, teman-teman. The company was founded about a year ago. Perusahaannya baru didirikan sekitar setahun yang lalu. Maksudnya perusahaannya di sini perusahaan keluarganya si cewek. Oke, karena ini ngomongin tentang bisnis keluarganya si cewek, bukan ngomongin keluarganya si cewek aja. Oke, jadi yang Charlie salah ya. Bukan keluarganya yang dibahas di sini, tapi bisnisnya keluarganya. Oke, lanjut ke number 4. Silahkan teman-teman. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Oke, time's up. Dan saya lihat semuanya menjawab Charlie, teman-teman. Mari kita cek bersama ya. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Nah, jadi si cewek bertanya, apakah kamu tadi nungguin di bandara lama? Kemudian si cowok bilang, enggak kok, pesawatnya mendarat sesuai jadwal.
atau tepat waktu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya. The plane arrived on time. Pesawatnya nggak terlambat. Pesawatnya itu tiba tepat waktu. Oke, good job. Next, number 5. Silakan teman-teman. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Oke, waktu habis. Dan ada jawaban Alpha dan juga Charlie. Mari kita cek bersama. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Oke, itu tadi ya, teman-teman. Jadi si cowok dia ngajak berenang, dia bilang, "Do you want to join me in the pool?" Maukah kamu gabung sama aku di kolam? Maksudnya ngajakin nyemplung ke kolam gitu ya. Nah, si cewek bilang, "Oh, I'll just run and put my suit on." Saya mau maksudnya gini. Oh, sebentar. I'll just run itu maksudnya saya akan lari untuk mengganti pakaian. Saya akan lari dan mengganti pakaian dulu atau memakai pakaian renangku dulu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya, teman-teman. She will change clothes quickly and go swimming. Si cewek akan mengganti pakaian dengan cepat dan kemudian pergi berenang sama si cowok tadi. Oke, jadi jawabannya Charlie. Kita lanjut ke number 6. Silahkan teman-teman. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Oke, 12 detik sudah habis dan saya lihat semuanya menjawab delta. Kita cek teman-teman. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok dia ngasih tahu si cewek ya, dia bilang, kebakaran tadi malam menghanguskan seluruh tepi bukit. Nah, kemudian si cewek menjawab, at least the homes were safe. Setidaknya rumah-rumahnya selamat atau aman. Nah, berarti rumah-rumahnya nggak terbakar, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta, the houses weren't destroyed. Rumah-rumahnya tidak rusak atau tidak hancur, seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke number 7. Silahkan, teman-teman. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Well, 30 seconds over dan saya lihat semuanya jawabannya bravo. Mari kita cek, teman-teman. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Oke, jadi itu tadi si cowok dia bertanya ke yang cewek ya, should I add more salt and pepper to the soup? Haruskah saya menambahkan garam dan lada ke supnya? Nah, kemudian si cewek menjawab, no, I think there's enough. Jangan, saya rasa sudah cukup garam sama ladanya. Ya, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang bravo. The spices are adequate. Jadi bumbu-bumbunya sudah cukup, jangan ditambahin lagi. Oke, jadi jawabannya bravo ya. Good job, teman-teman. Next, number 8. Silahkan. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Oke, thumbs up. Dan ada jawaban alpha dan juga bravo. Kita cek, teman-teman. Kita dengarkan lagi ya. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Oke, jadi si cewek bertanya, how are you able to pay your college fees? Jadi, bagaimana caramu mampu membayar uang kuliah atau SPP kampus gitu ya?
Nah, kemudian si cowok bilang, I was fortunate to get a scholarship. Saya beruntung untuk menerima sebuah beasiswa. Artinya si cowok ini tidak bayar sendiri, dia dibayari, dia dapat bantuan intinya gitu ya. Nah, jawaban yang paling tepat berarti yang alfa, teman-teman. He was lucky to receive a grant for his studies. Kalau diartikan, si cowok itu beruntung untuk menerima sebuah bantuan untuk pendidikannya. Nah, bantuan di sini maksudnya adalah beasiswa tersebut. Oke. Lanjut ke number 9, silahkan dicoba lagi. Oh, nggak ada suaranya ya, teman-teman. Sebentar. Di saya juga nggak ada. Saya kira cuma di saya aja. Sebentar ya, saya cek dulu. Bentar, nomor 9 ya tadi. Sebentar saya cek dulu, teman-teman. Saya kira di saya saja. Ternyata di teman-teman juga nggak ada suaranya ya. Oke, sebentar. Number 9. Number 9. How sick? Oke, kita cek lagi ya. Number 9. Oke, sudah ada ya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Baik, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban bravo, 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 dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Kita cek bersama ya, teman-teman. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Oke, jadi si cowok bertanya, seberapa berhasilkah korporasinya tahun lalu? Nah, si cewek menjawab, korporasinya membuat cukup besar keuntungan. Nah, berarti jawabannya yang paling tepat, keuntungan di sini yang dimaksud adalah money ya, teman-teman, uang. Berarti jawabannya adalah bravo, it earned a lot of money. Jadi perusahaannya atau korporasinya mengumpulkan banyak uang. Oke, good job. Terakhir nomor 10 dicoba dulu, teman-teman. Jangan takut salah, silakan. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Alright, thumbs up. Dan saya lihat semuanya menjawab delta, teman-teman. Mari kita cek ya. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Oke, jadi si cewek bertanya, Cak lagi OTW ke bank kan? Nah, kemudian si cowok menjawab, ya betul. Dia merasa kalau rekening banknya itu overdrawn. Overdrawn itu diambil terlalu banyak sebelumnya, teman-teman. Jadi nggak ada cukup rekening, karena malah yang ada dia dianggap hutang atau kredit sama bank. Jadi nanti harus membayar bunganya. Oke, jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang delta ya. There isn't enough money in Chuck's account. Tidak ada cukup uang di rekeningnya Chuck. Oke, good job teman-teman. Jawabannya adalah delta. Nah, itu tadi kurang lebih untuk listening yang bagian pertama. Mungkin adakah yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman? Silahkan Miss Rina, silahkan. Baik, Mister, ini mau tanya kalau misalnya pas lagi listening itu mending di waktu yang sempit pas nunggu ngedengerin listening itu baiknya mending kita skimming jawaban-jawabannya atau mending kita ya udah fokus dulu sama listeningnya. Tadi tuh kayak saya tuh pengen coba skimming sebentar tapi kok ternyata waktunya sempit gitu atau gimana gitu. Ada tipsnya nggak, Mister? Ya, thank Oke, you. that's alright, that's good.
Jadi, gini ya teman-teman, ini yang saya sampaikan tadi di awal, kalau teman-teman ngambilnya yang, online ya, kalau yang online itu teman-teman disarankan ketika soal muncul, ketika apa namanya, audionya belum berbunyi, itu langsung teman-teman klik bebas di mana, A, B, C, D. Untuk menghindari kalau teman-teman selama 12 detik nanti, itu tidak menemukan jawaban. Jadi udah ada jawabannya yang tertinggal. Jadi masih ada kemungkinan 25% benar. Tapi kalau teman-teman tidak buru-buru jawab, itu nanti dianggap salah ketika layarnya sudah tiba-tiba ganti. Dan di listening kita nggak bisa back ya, teman-teman. Hanya di structure sama reading yang kita bisa back ke nomor sebelumnya. Nah, kemudian apakah kita, harus membaca soalnya dulu atau sambil mendengarkan maksudnya apakah kita sambil mendengarkan sambil membaca pilihan A, B, C, D-nya atau kita dengerin dulu fokus kemudian baca pilihan A, B, C, D-nya. Nah, itu tergantung dari teman-teman sendiri karena dua cara itu sama-sama benarnya, Mis. Tergantung gini maksud saya, kalau misalnya teman-teman udah sering ya, udah terlatih dengan listening ini, nah, maka teman-teman bebas. Mau dengerin dulu boleh, mau baca sambil dengerin juga boleh, ya. Nah, kalau saya biasanya saya sambil dengerin sambil scan dan skim tadi. Jadi baca apa namanya, pilihan A, B, C, D itu saya lihat. Seperti itu, saya lihat sekilas, oh antara itu, oh ya. Nah, nanti sambil mendengarkan itu biasanya ketemu. Nah, tapi cara ini tidak disarankan buat teman-teman yang masih awam dengan listening ini. Ya, kenapa? Karena nanti sambil mendengarkan itu otak kita sambil memproses, sambil mentranslate, teman-teman. Atau sambil berusaha memahami. Ya, walaupun jangan berusaha mentranslate, tapi berusaha saja memahami seluruh kalimat. Oh, ini maksudnya gini, yang menjawab maksudnya gini. Berarti di pilihan A, B, C, D berarti gini. Karena kalau kita berusaha mentranslate nanti lama, teman-teman. Terutama kalau kita nabrak vocab yang kita nggak tahu. Nanti stuck di situ, sedangkan sisa ceritanya kita ketinggalan. Seperti itu. Jadi jawabannya tergantung Miss, misalkan Miss nanti udah sering latihan, itu nanti enak banget sambil mendengarkan, sambil baca pilihan A, B, C, D nggak masalah. Nah, tapi kalau buat misalnya teman-teman belum terbiasa dengan listening, itu tidak disarankan. Karena nanti sambil mendengarkan, sambil melihat pilihan A, B, C, D, itu biasanya konsentrasi kita pecah. Seperti itu. Buat teman-teman yang misalkan baru dengan listening ini, bisa sambil pejamkan mata dulu, sambil mendengarkan, sambil apa ya, memahami gitu ya, maksudnya apa, baru ketika si soal mau dibacakan, itu kesempatan teman-teman scan dan skim. Karena soal itu bisa ditebak teman-teman dari pilihan gandanya. Seperti itu. Gimana Miss? Apakah membantu? Maksud saya dapat nggak? Dapat banget, Mister. Thank you, Oke, Mister. dapat ya. Alright. Jadi memang sangat disarankan karena listening ini termasuk ke skill ya, keterampilan, maka teman-teman harus terampil. Terampil itu sering-sering melatih, sering-sering mencoba gitu, teman-teman. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, boleh dijelaskan kembali soal idiom tadi misalnya. Nah, idiom ini adalah masalah vocab ya, ada dua teman-teman idiom itu. Idiom itu ada yang suaranya akrab. Akrab itu maksudnya kayak nomor 10 tadi. Nah, ini the refrigerator is about to burst. Ini kalau teman-teman cek di kamus, ini nggak ada. The refrigerator is about to burst. Ini kita sambungkan sendiri karena bahasanya ini dipakai oleh si pembicara dengan gaya yang akrab gitu ya. Jadi si cewek tadi misalnya di nomor 10 ini ya bertanya, apakah kita punya cukup makanan untuk semua tamu yang sedang menghadiri resepsi ini malam ini? Nah, kemudian si B atau orang kedua menjawab, kulkasnya mau meledak. Nah, itu nggak mungkin artinya benar-benar kulkasnya mau meledak gitu ya, karena nggak nyambung dengan yang diucapkan sama si A. Nah, supaya nyambung ya harus disambungkan. Oh, berarti maksudnya kulkasnya mau meledak ini udah nggak muat lagi. Nah, ini bahasa yang saya sebut idiom yang dibuat-buat, teman-teman. Tapi ada, memang dalam bahasa itu ada. Tapi ada juga idiom itu yang fix, teman-teman. Maksudnya fix itu di kamus ada. Contohnya yang sering keluar di ini ya, sebentar saya bukakan kamus dulu. Yang di TOEFL pakai hiperbola ya jatuhnya. Nah, bisa di gaya bahasa kan banyak, teman-teman. Nah, salah satunya hiperbola, betul. Itu nanti masuknya ke hiperbola. Kulkasnya mau meledak itu. Nah, hiperbola itu cuma salah satu ya, teman-teman, dari idiom atau figurative speech atau majas kalau di dalam bahasa kita. Betul, jadi bisa dibilang itu adalah perumpamaan atau idiom ya, atau bisa dulu hiperbola. Kalau hiperbola itu gaya bahasanya dilebih-lebihkan. Bahasa Inggrisnya hyperbole itu kalau dibaca. Nah, layar teman-teman sudah pindah ke kamus?
Sudah ya, baik. Thank you, Miss. Kita cari kata misalnya ini yang sering teman-teman, kata say. Nah, ini diprediksi ataupun di yang asli dari ITS ini sering banget keluar. Nah, nanti teman-teman kalau mau cari idiom itu di kamus itu yang dikasih nomor sendiri dan dia itu tebel, teman-teman. Nah, contohnya kayak gini. Nah, contohnya ya, say to yourself. Nah, ini juga idiom. Jadi kayak disebutnya spoken phrases atau ekspresi-ekspresi yang diucapkan atau yang dipakai di speaking. Nah, contohnya I must say itu setuju, teman-teman. I must say atau jujur sejujurnya gitu ya. Kayak mau Nah, use to emphasize what you are saying. Contohnya the cake does look good, I must say. Atau diartikan aku harus akui seperti itu. Nah, contoh lagi di bawahnya ada I can say that. Atau misalnya yang sering keluar ini, teman-teman. Nah, sebentar, sebentar, yang I'll say aja ya, biasanya ada, sebentar, saya cek ke bawah. Nah, ini nomor 32 ya, kita cek. Nah, I'll say ini sering banget keluar entah diprediksi, entah di yang asli dari ITS. Nah, I'll say ini adalah expression yang dipakai used to say yes to a question in a strong way. Jadi caranya mau bilang ya, gitu ya, tegas itu pakainya I'll say. Jadi contohnya kita dengarkan. Was there a big argument? I'll say. Nah, apakah ada masalah besar? Nah, si yang menjawab bilangnya I'll say. Betul kayak gitu. Jadi kayak iya gitu, yakin gitu ya. Seperti jadi sebentar. Ada lagi nggak ya? Karena say itu sering banget, teman-teman. Kan sebenarnya kalau I'll say kan kalau kita artikan aku akan mengatakan. Nah, mengatakan apa di situ juga nggak lengkap seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan idiom. Ada banyak sekali idiom nanti yang dipakai di soal-soal yang asli dari ITS. Terutama kalau teman-teman ikut apa subscribe YouTube saya, nanti tenang aja nanti akan masih saya ini ya, teman-teman, masih saya buat. Nah, tapi saya sudah kumpulkan idiom-idiom yang dipakai di soal ITS dan itu sudah saya rangkap atau saya sendirikan. Nah, itu nanti saya buat konten. Jadi saya short gitu. Nah, nanti buat teman-teman yang sudah survei pasti keluar nanti di halaman pertama kalau pas saya upload ya. Gimana, Mas? Jadi idiom itu ada dua ya. Ada yang tadi gaya bahasa, contohnya hyperbole, contohnya metafor, dan sebagainya. Ada juga yang memang dia itu idiom dari lahir, dari kamus itu memang ungkapan fix. Memang itu adalah idiom, seperti itu. Contoh lagi itu adalah can you lend me a hand? Nah, can you lend me a hand itu artinya bisakah kamu membantuku? Bisakah kamu memberikanku bantuan? Seperti itu. Tapi bukan pinjam dulu 100 ya. Jadi can you lend me a hand itu artinya bisakah kamu memberiku bantuan? Atau do you need a hand? Nah, itu biasanya juga keluar. Apakah kamu perlu pertolongan? Apakah kamu perlu bantuan? Seperti itu. Dapat ya, teman-teman? Nah, itu adalah idiom. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan teman-teman sebelum kita dismiss the class. Easy ya, berarti udah nggak ada masalah. Nah, saya sarankan memang untuk memantapkan listening ini banyak-banyak latihan, teman-teman. Oke, nanti teman-teman latihan dari yang dari lembaga ya kalau listening. Nanti saya bantu dari kuncinya. Seperti itu. Baik, thank you so much for today, everyone. Sebentar. Oke, I'll see you next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a great day, everyone. See you next time.